الفاتحة عن الله يعفو عنا عن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وإن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من ظلات الفتن ما ظهر منها ما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة إن الله يحسن العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام ويتوبنا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزق وصلاح الجسد والروح وتوبة النفس واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونور بصارنا وصحي بداننا وسد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك. يقول الله تعالى في القرآن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat-nikmatnya sehingga kita kumpul di majlis ilmu, majlis warisan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis ilmu ini mendapatkan ganjaran pahala yang besar, dapatkan cucuran rahmat, barakah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat hadirnya di majlis ilmu. Orang di rumah sholat 1000 rakaat, di rumah sholat 1000 rakaat, bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Capek kan? Dapat gak 1000 rakaat? Gak, ya gak dapat. Andai kata dapat. Nah, kita hadir di majelis ilmu, bentaran pahalanya lebih baik, pahalanya lebih besar daripada yang sibuk sekarang sholat 1000 rakaat. Makanya ada orang yang thariqahnya majelis saja, dari majelis taklim, dia dapat 1000 rakaat, dapat 1000 rakaat, dapat 1000 rakaat, dapat pahala bebasin budak 1000. Wah, gede. Duduk di majelisnya Nabi kita Muhammad, majelis taklim. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikat hatta yu'minna."
Jangan kalian menikahi orang musyrik, yakni orang kafir. Tatazawwaju ayyuhal muslimu al-musyrikat ayil kafirati hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Ini larangan dari Allah untuk menikahi orang-orang kafir, walaupun perempuan, ya, kecuali dia masuk Islam, karena nggak sah nikahnya. Laki muslim, perempuannya kafirah, nikah nggak sah. Kecuali yang kafirnya ini nih, perempuannya ini masuk Islam, baru nikah. Ya, ini ayatnya. Sahabat Nabi SAW, Abi Muqsid Al-Ghanawi, dia minta ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, mana saya mau nikahi seorang wanita musyrik, karena cantik, banyak kepeng, udah cantik, udah jamal, malnya banyak, harta. Turun ya ayat larangan, ya. Wala tankihul musyrikat ail kafirat hatta yu'minna, sehingga mereka beriman dulu baru boleh. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin, dan sungguh budak perempuan yang mukminah, budak perempuan mukmin, khairun, lebih baik, min musyrikatin, daripada perempuan musyrik, walau a'jabatkum, sekalipun perempuan musyrik itu membuat kamu kagum. A'jabatkum itu membuat kamu kagum kepadanya, karena cantiknya, karena hartanya, tetap, ya, sekalipun mengagumkan kamu, menarik kamu, nggak boleh, jangan karena kecantikannya, jangan karena hartanya, tapi karena agamanya. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin hurratin, budak perempuan yang mukmin lebih baik daripada yang musyrik yang merdeka. Musyrik merdeka, ya, merdeka tapi musyrik, masih lebih baik budak mukminah daripada yang merdeka tapi musyrik. Lianna sababa nuzuliha, karena sebab nuzulnya nih ayat, al-aibu ala man tazawwaza amatan. Sebab nuzulnya ayat itu kalau orang nikahi budak itu aib katanya. Menurut mereka itu zaman Nabi, kalau nikahin budak perempuan walaupun mukminah jadi malu, aib. Mereka malu. Tapi mereka lebih bangga nikah sama perempuan musyrikah yang kaya raya, cantik. Turun ayat larang. Makanya kan tunkahul mar'atu bi arba, nikahi perempuan itu karena 4. Boleh yang pertama disebut bijamaliha wa bimaliha wa binasabiha, tapi yang terakhir wa bidiniha. Walaupun sebutnya terakhir, tapi ini yang paling utama nih. Ya. Nikahi perempuan karena 4 sebab. Yang pertama karena cantiknya, wajar deh kalau kita nyari perempuan yang cantik, ya. Memang ada orang sini nyari yang jelek. Udah jelek swing lagi, mana? Jelek swing hitam. Maju Pak Haji sini. Pasti kita nggak mau cari yang mulus, yang cantik, wajar. Wabimaliha, hartanya ya nggak apa-apa, wajar deh kalau nyari perempuan
Udah cakep, kaya lagi. Jande. Tak apa-apa. Wa binasabiha, tapi lalu yang bagus nasabnya. Jangan mentang-mentang cantik, kaya, nasabnya diabaikan, jangan. Kalau perempuan turunan bapaknya perampok, maknya penzina, jangan. Kita lihat nasabnya juga, lihat mak bapaknya. Karena yang namanya tabiat itu nurunin. Tabiat bapak begini, tabiat maknya begini, nurunin tuh. Maknya bapaknya perampok, maknya penjudi, komplit itu. Tabiatnya yang turun. Takhayyaru linutopikum fa'inal irqa dassasun, kata Rasul. Pilih-pilih kamu di dalam menempatkan air manimu ke rahim seorang wanita. Pilih-pilih wanita mana nih yang kita mau nikahi, lalu kita titipin air mani kita di rahimnya. Fa'inal irqa dassas. Karena yang namanya irqa itu apa sih? Kayak macam tabiat gitu ya. Itu dassas. Mengalir. Pasti. Ya. Ente orangnya senyum, ketemu orang. Anak ente ntar begitu juga. Demen senyum. Kalau entenya emang udah asalnya udah berut aja. Udah nggak ada anteng-anteng yang lihat udah. Hah? Bukan uni kembang. Uni kembang enakan dikit, ini uni tai. Orang Betawi. Betawi kan gitu ya. Ya, ini orang uni tai nih, kata uni tai. Gak enak dilihatnya. Kalau uni kembang dia enak dilihatnya enak. Cuka aren nih, itu bahasa juga tuh. Muka lu kayak cuka aren. Asem banget. Asap. Yang keempat yang lebih penting nih, wabidiniha, dan karena agama. Makanya Nabi SAW mengatakan di akhir hadis itu, fazfar bidzatiddin, ambil untunglah di dalam agamanya. Mananya pegang, pilih agamanya yang diutamakan. Taribat yada, pasti kamu bakalan seneng kalau agama. Ya, yang dua bisa hilang. Cantik boleh jadi, masih perawan tuh, mana ada perawan jelek. Udah perawan ya udah enak aja, udah cakep. Tapi ntar kalau udah umur 40, 50, 60, ada yang perawannya cakep, pas punya anak atuh udah mulai melar. Ya, dulu mancung, pas udah tua, iya, hilang mancungnya, lobangnya yang gede kelihatan. Bang hidungnya udah ketarik sampai keriput, pasti jelek deh. Harta begitu juga. Ya, banyak-banyaknya harta pasti habis. Dari harta yang kita infakkan. Tapi yang dua nih, nasab sama agama. Yang penting agama. Ya, karena kesolehan seseorang itu ya, semakin lama semakin bertambah. Kalau memang asalnya dia solehah, nanti dengan didikan kita terus dia bertambah kesolehannya. Jadi agama dipentingkan. Wa targhibuhu fi nikahi hurratin musyrikatin, dan mereka lebih senang nikahin perempuan merdeka musyrik. Ya. Kalau ahlul kitab boleh. Kalau kitabiah boleh. Kitabiah, wanita kitabiah itu dia beragama Nasrani. Dia menganut agama Nasrani. Nasrani dulu. Kalau sekarang kan bukan Nasrani, Kristen. Dulu zaman Nabi ada Nasrani Nazran, itu ahlul kitab. Kenapa? Karena dia umatnya Nabi Isa. Kitabnya Injilnya Injil yang asli.
maka disebut ahlul kitab. Wanitanya disebut wanita kitabiyah. Boleh nggak apa-apa nikah dengan wanita kitabiyah. Kalau sekarang kan nggak ada yang wanita kitabiyah di Indonesia, padahal nggak ada. Tahu di mana ada? Karena dia beriman juga, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Isa. Walau a'jabatkum, sekalipun membuat kamu terkagum-kagum, li jamaliha, karena cantiknya, wa maliha, karena hartanya. Wa hadza makhsusun bi ghairil kitabiyyati. Ini dikhususkan untuk yang bukan kitabiyah. Kalau perempuan kitabiyah boleh, kalau musyrikah beda. Kalau musyrikah emang dia bukannya umat Nabi Isa, dia tidak punya kitab, namanya disebut kafir musyrik, ya Tuhannya berhala. Bi ayatin, dengan ayat apa? Wal muhsanati minal ladzina utul kitab, wal muhsinatu minal ladzina utul, itu ada ayat itu. Dan perempuan-perempuan yang terpelihara daripada orang-orang yang mendapatkan kitab, itu kitabiyah namanya. Itu larangan buat laki-laki nikah sama perempuan musyrikah. Itu ayatnya tadi. Lalu lanjutan ayatnya larangan orang tua nikahin anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Kalau yang pertama tadi wala tankihu, maknanya ya kamu jangan menikah dengan perempuan musyrikah. Kalau yang ini kamu jangan nikahin anak-anak perempuanmu kepada laki-laki musyrik. Wali kan bapak wali, wah mentang-mentang kaya raya agamanya musyrik, diterima jadi mantunya, dinikahin. Jangan, kecuali dia masuk Islam dulu, dia jadi mu'alaf dulu. Di mu'alaf sunat kalau boleh, kalau berani sunat dulu. Masih mu'alaf, kawin anaknya orang Islam, dia masuk Islam jadi mu'alaf, ya, sunat. Dan di bengkong sunatnya lama baiknya, dokter pakai laser udah ke KUA nikah boleh. Tapi kalau dalam keadaan masih kafir, nikahin anak kita nggak sah, walaupun walinya kita, walaupun walinya tetap nggak sah. Apalagi ya walinya dia, yang laki nikah kepada wanita musyrikah, kan walinya dari sana. Nah ini ayatnya, wala tankihul musyrikin, dan jangan kamu menikahi orang-orang musyrik hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Wala abdun mu'minun, dan demi hamba sahaya yang mukmin, khairun, lebih baik, min musyrikin, daripada orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun orang musyrik itu mengagumkan kamu, membuat kamu takjub. Imalihi wa jamalihi, artinya banyak, ganteng, tapi agamanya non muslim. Jangan terima, ya, jangan terima. Tak boleh kita nikahin, kagak sah. Ulaika ay ahlul musyirki, mereka itu orang-orang syirik, orang-orang kafir musyrik, kata Allah, yad'una ilan nar, ngajak kamu ke neraka. Orang musyrik itu ngajak kita ke neraka. Ya, kalau kita nikah media, kita diajak ke neraka. Atau pernikahannya kagak sah, berarti setiap hari dia bersetubuh zina. Jatuhnya zina. Zina, setiap berhubungan badan zina, kan dosa gede.
Lahirlah anak, namanya anak zina. Nah, kalau tiap hari atau seminggu 2 kali, berapa ratus kali dia bersetubuh, berzina dengan pasangannya, kan berarti dosanya besar. Neraka gak? Neraka. Yang kedua, kadang-kadang kalau dia laki-laki itu yang kafir, dia bakal narik anak kalian tuh yang muslimah menjadi agama dia. Berapa banyak wanita muslimah ngikut jadi kafir, dibaptis deh, anaknya dibaptis, akhirnya ngajak ke neraka. Berarti yang nikahin anaknya kepada orang kafir berarti dia redo anaknya masuk neraka. Jangan, darah daging kita jangan sampai masuk neraka. Orang tua itu jangan memberi jalan kepada anak durhaka. Jangan memberi jalan anak kita durhaka sama kita. Ya ulama-ulama dulu itu kalau ngelihat anaknya nih susah disuruh nih, nggak mau disuruh. Dari anaknya bisa disuruh. Ya. Ini anaknya ini nih kalau disuruh merengkel mulu nih. Pulang sini, tolong ayah ya ke pasar. Oh ngulet, kan durhaka itu. Nggak ngikutin perintah orang tua, nggak taat kepada orang yang orang tua suruh, kan durhaka dia. Ya. Jangan cari yang rajin, mau rajin nih. Nom kok diupain baru mau. Yang ini nggak ada, nggak pakai diupain, mau dia. Tapi lagi nggak ada, ini upain. Supaya dia nggak durhaka gitu. Ini ayah upain ini, iya. Jadi, asal lo, anak setan lo, nggak boleh. Berarti ngatain diri setan. Dengan anak setan ngatain dirinya anak setan lu, anak setan. Bapak kan saya anak bapak, bapak setan dong. Bidu'aihim ilal amali al-mujibi laha fala taliku munakahatuhum. Karena ajakan mereka kepada amalan yang menyebabkan, yang mewajibkan masuk neraka. Kalau orang musyrik itu, dia ngajak kita beramal, berbuat sesuatu yang mengarah kepada neraka. Tadi contohnya udah zina, betul. Kedua, kalau dia lebih kuat, tadi ngajak kita ikut agamanya, akhirnya mengajak kita kepada neraka. Fala taliku munakahatuhum, maka tidak layak menikahi mereka. Laki mukmin nikahin perempuan musyrikah, ya, perempuan mukminah menikah kepada laki-laki musyrik, gak layak. Ate mau profesor, doktor, gelarnya di belakang 10. Ayat Quran, hadis bisa diputar balik ke media. Bilang boleh pernikahan antar agama, ente jangan dengerin, pegang ayat udah. Karena ada yang model gitu, ya, jil, kelompok-kelompok jil itu, ini bebasin, media itu nikah antar agama, orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Kristen, nikah boleh, berani, tanggung jawab ya usah. Ya. Haram nggak sah. Ini ayatnya catat. Al-Baqarah ayat 220 ya. 200 221 ya. Wallahu yad'u ilal jannah, sedangkan Allah menyerumu, mengajakmu ala lisani rusulihi, berdasarkan lisan rasul-rasulnya, ilal jannah. Kalau Allah ngajak kita ke surga, menyeru kita ke surga,
melalui Rasul. Ya. Makanya Rasul ketika ditanya, bagaimana ya Rasulullah, boleh gak kami nikah dengan orang musyrikah, perempuan musyrikah? Turun ayat. Berarti nyelamatin. Jadi syariat ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang kita kenal dengan syariat Islam, semuanya nyelamatin kita. Kalau kita ikutin tuh syariat, jalanin tuh syariat, selamat kita dunia akhirat. Tapi kalau nggak ikutin kita langgar, celaka dunia akhirat. Bukan hanya sekedar mengarah kepada surga, menyeru kepada surga, wal maghfirah, dan menuju kepada ampunan. Ilal amali ayil amalil mujibi lahuma, ya, mengajak kepada amalan yang mewajibkan dapat dua-duanya, dapat surga, dapat ampunan, dapat surga, dapat ampunan, dapat surga. Ajaran Nabi kita Muhammad, syariat Islam. Biizni, biiradatihi, dengan kehendak Allah. Memang Allah kehendakin begitu. Makanya wa ma atagumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul pegang, jalanin. Yang Rasul cegah, larang, tinggalin. Ya. Fatajibu izabatuhu bitazwiji awliyaihi, maka wajiblah kamu menjawab ajakan Allah yang Allah ajak kita, jangan nikahin perempuan musyrik walaupun mengagumkan kamu, budak yang mukminah lebih baik, ya kan? Apalagi udah merdeka mukmin lagi, gitu kan? Mendingan pilih. Ini Kristen kaya, banyak harta, ganteng. Yang satu mukmin muslim kere. Hah? Oh, ngapain? Nih aja pilih, nih bego. Orang tua bego namanya. Berarti jerumusin anaknya ke neraka. Dia pengen punya cucu kafir. Kecuali jadi mukmin dulu deh, masuk Islam beda. Itu pun kita nggak boleh curiga. Oh, dia Islamnya mentang-mentang mau nikah doang, nggak boleh. Zahirnya aja kita lihat. Nggak boleh juga. Oh, kita cegah. Ente kira nikah doang mau mukmin, ntar jangan-jangan udah nikah begini. Nggak boleh kita begitu. Ya, nggak boleh suuzon juga. Ya, mudah-mudahan dia masuk Islam kita terima, kemudian Allah kukuhkan keislamannya, nggak keluar lagi. Karena berapa banyak juga orang muslim, orang kafir yang jadi mualaf masuk Islam kemudian benar, gitu kan? Zahirnya aja kita lihat. Yang nggak boleh secara zahir, dia masih kafir nikah mana kita nggak boleh itu, kita cegah. Boleh kamu nikahin anak saya, tapi kan kamu agamanya non muslim. Kalau kamu masuk Islam silahkan, baru saya nikahin kamu, ya. Tapi berjanji masuk Islam bukan karena nikahin anak saya, tapi karena Allah, gitu kan? Udah mikir-mikir dulu deh. Jangan bilang istihara, dia nggak kenal istihara. Mikir-mikir dulu kamu, ya. Perempuan yang seiman dengan kamu banyak, gitu kan? Kamu bisa dapetin di luar itu, di luar anak saya nih maksudnya, selain anak saya. Tapi kalau kamu dicinta, kamu pelajari Islam, memang kamu yakin Islam agama yang benar, silahkan masuk Islam, boleh nikahin anak saya. Kalau enggak, jangan. Mesti begitu orang tua. Ya, mudah-mudahan anak kita perempuan kagak datang yang model gitu judulnya. Yang datang kan Abang Oleh, itu kan ketahuan Islamnya Bang Soleh ya gak ya? Haji Hasan, Haji Babai, gitu yang datangnya anaknya. Udah ketahuan, Haji Ayub, bener gak ya? Bener gak? Haji Alek, Alek yang datang, Alek bin Erik, gitu. Nggak jelas.
Jadi Allah menghendaki, ya, maka wajiblah kamu menjawabnya ajakan Allah bitazwizi auliyaihi, untuk menikahi yang Allah senang, kekasih-kekasihnya. Karena orang mukminah itu kekasih Allah. Orang mukmin itu kekasih Allah. Kita ini kecintaan Allah. Makanya Allah itu sayang sama orang mukmin. Innallaha ra'ufum bil mu'minina ra'uf. Ya. Allah itu ra'uf. Nabi aja ra'uf, apalagi Allah kepada kita. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima, ya deh. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Allah terhadap orang mukmin itu rahim, sayang, kita sayang. Walaupun bergajulan gitu. Kadang-kadang. Tapi rahim. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan Allah nyatakan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun yata'azzun. Ya, Allah nyatakan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Banyak ayat-ayat itu, bukti-buktinya yang nyata di dalam kehidupan kita. Oh, gara-gara ini kemene jadi ngikut. Ya, gara-gara begini jadi kesono. Banyak enggak? Wallahu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillah karamih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan jazallahu anna jazallahu anna sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka. Hasbunallahu ni'mal wakeel. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.